Pemirsa, aksi unjuk rasa terkait marak beredarnya oli dan suku cadang palsu kendaraan bermotor di pasaran digelar ratusan orang di depan gedung Kementerian Perdagangan. Sambil membentangkan spanduk, ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam komunitas aktivis muda Indonesia kemarin siang berunjuk rasa di depan gedung Kemendak Gambir, Jakarta Pusat. Massa menuding salah satu pabrik yang memproduksi oli dan juga spare part palsu berada di Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Selama aksi berlangsung, pemirsa, Jalan Ridwan Rais dari arah Gambir menuju Senen mengalami kemacetan. Meski aksinya tak ditanggapi, namun massa mengancam akan kembali menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar lagi hingga tuntutan mereka dipenuhi. Khususnya datang ke gedung Kementerian Perdagangan, tentu kalau ini dipakai oleh seluruh rakyat Indonesia yang mudik, apa jadinya kalau motornya rusak di jalan? Ya, dan kita berharap Menteri Perdagangan tegas segera mencabut dan segera sidak seluruhnya sampai ke akar-akarnya. Tidak. Ya, pemirsa, terdampak sengketa lahan, pedagang Pasar Batu Jaya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa. Para pedagang ini resah dengan surat somasi dari salah satu ahli waris agar segera mengosongkan Pasar Batu Jaya dalam waktu dekat. Akibatnya ratusan pedagang terancam tidak memiliki tempat untuk berjualan. Pedagang berharap pemerintah dapat turun tangan agar sengketa lahan bisa segera diselesaikan, terlebih saat ini telah mendekati hari Lebaran. Diketahui pemirsa, Pasar Batu Jaya merupakan pusat niaga di Desa Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang menghidupi ratusan pedagang dan juga warga sekitar. Sebagai pedagang ini ya, saya inginnya tenang, jangan sampai bikin resah. Dan saya juga perlindungan dari Pemdes, Kabupaten, Provinsi, dan Pusat, serta Menteri ATR AHY. Tolong diselesaikan sengketa tanah ini. Yang membuat para pedagang rasa sendiri apa sih, Pak? Itu kemarin ada somasi 3 hari harus dikosongkan dari pihak penggugat. Saya mohon perhatiannya sekali lagi kepada pemerintahan daerah, kabupaten, pusat, dan provinsi agar warga kami ini merasa tenang dan tidak resah dengan adanya surat somasi. Ya, pemirsa, aksi unjuk rasa yang digelar oleh dua kelompok massa di kawasan Patung Kuda, Jakarta ricuh. Kericuhan bermula karena salah satu pendukung terprovokasi dengan ejekan yang dilontarkan kubu lawan. Kericuhan terjadi antar dua kelompok massa saat melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Peristiwa bermula saat pendukung pasangan calon nomor urut 1 terprovokasi dengan ejekan yang dilontarkan massa pendukung keputusan KPU. Sempat terjadi saling lempar batu di jalan. Beruntung polisi yang sudah berjaga di depan gedung Mahkamah Konstitusi langsung memblokade dan memisahkan kedua kubu. Diketahui massa pendukung paslon Anies Muhaimin menggelar aksi unjuk rasa untuk menyuarakan keresahan penyelenggaraan pemilu 2024. Dalam aksinya, massa menolak hasil pemilu yang dinilai syarat kecurangan, serta menuntut pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi. Massa juga mendesak Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya, sebab telah melakukan intervensi selama proses pemilu. Kita hari ini datang ke sini ke MK pertama-tama untuk menuntut agar MK itu mengambil keputusan dengan mendengarkan hati nurani, agar mereka jujur, mereka adil, bersesuai dengan hati nurani keadilan. Pilpres curang harus ditolak. Pilpres yang penuh cawe-cawe dari rezim harus ditolak. Karena nggak mungkin kita punya pemimpin yang dipilih berdasarkan kecurangan. Aksi ini akan terus dilakukan pendukung dan relawan Anies Muhaimin selama proses sidang perselisihan hasil pemilu berlangsung. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Raga Firdaus, Ayus melaporkan. Pemirsa, sidang PHPU dengan agenda mendengarkan permohonan dari pemohon telah dilaksanakan. Ganjar Pranowo menegaskan gugatan yang diajukan lebih dari sekedar soal kecurangan Pilpres 2024. Mencapai tujuan reformasi, tetapi kita tergagap-gagap dan melangkah mundur jauh ke belakang. Demokrasi kita menjadi flawed democracy
calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hadiri sidang perdana sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Agenda sidang perdana hari ini ialah penyampaian permohonan pemohon. Ganjar Mahfud didampingi oleh Deputi Bidang Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis. Dalam persidangan, Ganjar menyoroti hal-hal yang berkaitan dengan demokrasi di Indonesia. Kami ingin demokrasi ini diselamatkan. Kami mengingatkan kepada seluruh warga negara bahwa agenda reformasi tidak boleh dikangkangi dan semua harus menjalankan dalam koridor konstitusi, termasuk seluruh proses yang ada, dan kami berharap betul inilah benteng terakhir untuk memperbaiki semuanya itu. Dan tentu saja kami akan menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim Konstitusi. Sementara itu, setelah selesai agenda sidang, Deputi Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis berharap Mahkamah Konstitusi sebagai juru selamat. Banyak suara-suara yang dikorbankan, banyak suara-suara yang tidak mendapat kesempatan untuk dihitung, atau banyak juga suara yang digelembungkan. Semua ini mesti dibereskan, dan Mahkamah Konstitusi adalah penjaga konstitusi yang mesti mengamankan konstitusi sekaligus mengamankan demokrasi, supremasi hukum. Sidang PHPU 2024 akan dilanjutkan Kamis 28 Maret dengan agenda mendengarkan jawaban dari termohon, yakni KPU, Bawaslu, dan pihak terkait, yakni kubu pasangan calon 02 Prabowo Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra yakin bisa membatas segala gugatan yang dilayangkan pasangan Ganjar Mahfud. Yusril juga percaya diri menyebutkan bahwa belum ada sejarahnya MK membatalkan seluruh hasil Pilpres dan meminta melakukan pemilihan ulang. Menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, lalu hanya Pak Ganjar, Pak Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, seluruhnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU, pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi sidang perdana sengketa Pilpres 2024. Gibran mengaku akan mengikuti aturan yang ada dan juga mengikuti setiap prosesnya. Ya, kita ikuti proses yang ada aja. Kan ada kemungkinan juga yang termohon itu nanti akan dimintai menjadi saksi. Oke, kita ikuti prosesnya aja. Ya, juga siap ya. Terima kasih. Pemirsa, Anies Muhaimin hari ini menjalankan sidang perdana PHPU 2024. Dalam petitumnya, pemirsa, tim hukum Anies Muhaimin membahas dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Atas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Kesemuanya dapat dikualifikasi dan dikategori sebagai election fraud. Dalam sidang perdana ini, kubu Anies Muhaimin sebagai pemohon menyinggung berbagai persoalan di pemilu 2024. Mereka menilai Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang. Salah satu dugaan kecurangan yang disampaikan ialah penggunaan sumber daya kekuasaan untuk memenangkan salah satu paslon. Hasil perhitungan suara untuk 02 di atas diperoleh dengan cara yang melanggar azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu bebas, jujur, dan adil. 3 azas itu dilanggar secara serius oleh mesin kekuasaan. Mulai dari pelibatan lembaga kepresidenan, dukungan Presiden Joko Widodo, pelumpuhan independensi penyelenggara pemilu, manipulasi aturan persyaratan pencalonan, pengerahan aparatur negara,
dan penyalahgunaan anggaran negara atau bansos yang disalahgunakan untuk menggerakkan mesin pemenangan paslon 02. Anies Baswedan selaku prinsipal di persidangan membeberkan bahwa bangsa dan negara Indonesia telah menapaki berbagai persimpangan krusial yang dapat menentukan nasib dan arah bangsa. Indonesia di persimpangan jalan, dan pada Mahkamah Konstitusi kami titipkan kepercayaan untuk berani mengambil keputusan yang besar, benar, jujur, adil, demi arah Indonesia yang lebih baik, arah Indonesia yang berintegritas. Itu yang tadi kami sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Anies juga meminta bangsa Indonesia memutuskan nasib demokrasi dengan memperkuat pondasi keadilan di Indonesia. Tim Liputan, iNews melaporkan.